Oke. Silakan absen dulu di kolom chat. Oke, nah ini bahas sedikit bentar. Yang kemarin di sini bernama mengenai, ini saya infokan kemarin mengenai bensil ya. Di sini bensil. Nah, kenapa nggak bisa fenil? Iya, kalau seandainya kita kemarin ada yang nanya, kenapa nggak bisa pakai fenil? Ya, nah di sini kalau seandainya pakai fenil, ini fenil berarti CH2Br. Oke, nah mungkin fenil kemudian nanti namanya jadi panjang. Nah, kalau misalkan sampai berubah jadi fenil, ya sebenarnya tidak masalah. Memang penamaan seperti ini sudah bervariasi. Kalau misalkan pakai fenil, ya menyesuaikan ya. Namanya fenil, kemudian jangan-jangan nanti ininya jadi lebih panjang aja namanya. Ini fenil, kemudian ininya jangan-jangan metil, kemudian baru bromida. Jadi penamanya lebih panjang. Jadi yang bisa disingkat, kita singkat menjadi lebih pendek. Yang ini namanya bensil. Begitu ya, jadi informasi aja. Cabangnya malah ada 3, bensil kan bukan satu cabang, tapi ada CH2 terus ada sambungan lagi ya. Ya, jadi terutama untuk yang ini bisa, kalau nama bensil itu lebih menyingkat ya. Jadi benzen dengan CH2 namanya bensil. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini. Sir mau nanya, Sir. Iya. Itu bukannya bensil terus entar ada si kloronya lagi ya? Iya betul. Nanti ada 4 kloro, kemudian bensil, bromida. Jadi berkaitan sama bensilnya, saya lingkarin warna biru, bensil, kemudian ininya posisi nomor 1, ini nomor 4. Jadi nomor 4 kloro, bensil, kemudian stabilo warna pink jadi bromidanya. Oke, kalau ada pertanyaan lagi boleh. Ada yang kepikir lain lagi, Paul? Nggak sih, Sir, udah itu aja. Ya, oke. Good job. Nah, sekarang kita melihat keisomeran yang kemarin, melanjutkan yang kemarin waktu hari Jumat. Jadi yang dimunculkan, misalkan saya ambil contoh yang lain lagi sebagai contoh. Nah, mengingatkan, sedikit mereview. Kalau ada pertanyaan bisa japri ke line ya, atau ke chat yang ada di Meet. Kemudian ini diingatkan bahwa untuk yang pemisahan satu karbon, jadi konsepnya adalah dipasangkan satu demi satu. Kalau satu C dia cuma satu isomer, gitu ya. Semacam kayak dihafal polanya ini. Ini sudah paten sih ya. 2C ada 1, kalau 3C ada 2, 4C ada 4, 5C ada 8, kemudian 6C ada 17. Jadi kita melakukan kombinasi dari
kalau terdiri dari karbon yang 6 karbon ya. Oke, sebagai contoh lain lagi, kalau misalkan oke, jadi kalau misalkan ada C-nya kita lebih pendek ya, kemarin panjang. C-nya 4, kemudian H-nya 10, kemudian O. Nah, kita ketahui di sini ini kalau ini alkohol dan ether gitu ya. Kalau alkohol misalkan C4, kemudian OH-nya nempel di posisi yang ditentukan. Jadi ini langsung kalau ini ya. Jadi soalnya OH-nya nempel di posisi 4 di mana aja. Nah, ini langsung saja, ini jumlahnya adalah 4 isomer. Karena menggunakan data yang di atasnya. Kenapa? Karena kan di tempat yang kemarin waktu awal-awal sekali, kalau OH nempel di sini namanya apa? Ini nomor 2 gitu ya. Ini kalau ini mas sama dengan yang sebelah kanannya. Ini nomor 1 juga. Kemudian posisi karbonnya bisa memiliki kondisi seperti ini. Kemudian nomor 3 ini sama ini yang keempat, isomer keempat, begitu ya. Nah, kemudian kalau ether bagaimana? Kalau ether mau nggak mau harus satu karbon di kiri, kita susun beberapa variasi O, kemudian 3 karbon di kanan. Ini satu isomer, yang ini ada 2, berarti ini 2 isomer ya. Kemudian untuk yang 2C, kemudian O, 2C, nah ini satu, oke enggak masalah, berarti ini satu isomer ya. Jadi kalau bukan kalau, oke lanjut, yang ini jumlahnya adalah 3 isomer ya, berarti totalnya 4 tambah 3, jadi kita tulis totalnya adalah 7 isomer, begitu ya. Nah, kalau misalkan kita lanjutkan yang ini, misalkan kalau misalkan ini 3C, O, 1C, gimana? Kembali lagi ke atas ya, mirip, tinggal ditukar. Kenapa? Karena posisinya ini gugus fungsinya O sama O, jadi bisa berputar-putar gitu ya. Jadi akan sama gitu ya. Jadi ini akan sama. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk menghasilkan 7 isomer? Sir, mau nanya. Iya, silakan. Ini tuh isomer apa? Isomer fungsi atau apa? Oke, untuk yang ini isomer, yang untuk alkohol sama ether berarti isomernya gugus fungsi. Gitu ya. Nah, kemudian kalau di dalam isomer alkoholnya itu yang bisa terjadi itu adalah isomer kerangka, kemudian isomer posisi. Termasuk di dalam ini juga. Jadi ini 3 isomer di sini, isomer posisi bisa, kemudian isomer kerangka, apa disebut kerangka ya? Kalau nggak salah seingat saya kerangka. Kalau misalkan ada yang beda ketika melihat buku, tolong kasih tahu. Saya sambil lihat. Nah, iya kerangka itu ada di halaman 226, begitu ya. Oke, contoh isomer kerangka atau posisi yang ada itu dicontohkan adalah sebagai berikut. Kalau isomer posisi, jadi akan terjadi di misalkan C, saya ambil ya dari isomer ketiga ini adalah O sama C, kemudian juga bisa juga O sama C di sini, di tengah gesernya. Nah, ini namanya apa? Ini adalah namanya, kita ambil yang ini, namanya adalah metoksi, gitu ya. Karena satu karbon metana, karena metana kalau kehilangan 1H, namanya metil, metilnya itu bergabung sama O, namanya metoksi. Jadi prosesnya satu karbon metana, oh dia kehilangan 1H, namanya metil, O nyambung sama O, berubah menjadi metoksi. Ini CH4,
Kalau ini CH3, kalau ini berarti CH3O nyambung ke rantai utama. Metoksi nomor berapa? Nomor 1 metoksi, kemudian propana. Jadi propananya adalah ini, gitu ya. Kemudian nama yang lain ada posisi adalah 2 metoksi propana. Jadi posisinya beda, nomor 2 dan nomor 1, gitu ya. Kalau misalkan 2C sama 2C, nah itu sudah isomer kerangka dibandingkan dengan yang, jadi saya tulis isomer kerangkanya adalah C, C, O, C, C. Nah ini namanya adalah, ini metoksinya, jadi nggak perlu 1, nggak perlu 2, karena selalu nomor 1 ya. Kalau digeser ke sini pun nomor 1 juga. Ini metoksi etana. Metoksi etana. Ya, berarti metoksi etana dengan yang ini dia isomer kerangka, kayak gitu ya. Saya mau nanya, Sir. Iya. Itu bukannya etoksi ya? Oh, thank you. Etoksi, ya betul. Etoksi. Thank you, Paul. 2C etana, ininya C2H5A6, kemudian etil, ini supaya kita menghubungkan sama yang lainnya, supaya hafal. Etoksi berarti C2H5O tik, nyambung ke rantai utama. Gitu ya. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Share. Iya. Jadi yang metoksi itu posisi, yang etoksi baru kerangka. Jadi kalau isomer itu kita compare dua-duanya. Kalau ini 1 metoksi dengan 2 metoksi itu isomer apa? Isomer posisi. Kalau kita compare yang ini dengan yang ini, isomer apa? Isomer kerangka. Oh, iya. Kalau jadi ada dipasang-pasangkan. Jadi kalau yang ini sama alkohol, berarti isomer apa? Isomer, misalnya dengan ini alkohol, berarti isomer gugus fungsi, kayak gitu. Oke, mungkin Cerin ada pertanyaan lagi yang kepikir? Sir, itu jadi di etil ether. Iya, betul. Kalau nama trivialnya berarti menjadi dietil ether, benar. Karena melihat etilnya, ini etil, yang ini etil juga. Ether itu arti ada O-nya, gitu ya. Jadi yang pink sama pink, D-nya etilnya ada 2. Kalau misalkan berbeda, bagaimana? Tinggal ditulis nomornya, namanya saja. Seandainya ada struktur yang lain, C, misalkan, oh ini C, berarti namanya adalah etil ether. Oke. Penyusunan ini boleh berbeda, maksudnya boleh bolak-balik, tetapi yang beberapa menggunakan jumlah karbonnya. Jumlah karbon kecil di awal, jumlah karbon lebih banyak setelahnya, seperti itu. Oke, silakan. Jadi Sir, ya, kalau dikasih cuman CHO gitu, terus kita ngerjainnya gimana? maksudnya untuk mencari isomernya atau apa? Iya. Oke, kalau katakan sudah ditulis seperti ini, C ini, COCC misalnya, berarti ini udah spesifik ether. Berarti isomernya, jumlah isomer dengan ether berapa? Berarti kita fokus ke dalam penemuan untuk posisi dan kerangka saja. Jadi kalau udah spesifik, oh ether, berarti isomernya apa saja, kayak gitu. Tapi kalau misalkan, jadi kemungkinannya ceritanya ya, kemungkinannya apa saja. Tapi kalau misalkan berkaitan sama yang tadi, yang di atas, nah itu lebih open ceritanya. Karena kalau misalkan untuk yang saya stabiloi kuning, berarti dia lebih open, ya bisa ether dan juga bisa alkohol. Jadi ngelihat status soalnya bagaimana, apa yang diminta di soal, begitu. Cara kenapa bisa alkohol sama ether? Kenapa bisa alkohol dan ether? Oke.
kita bisa melihat lagi berkaitan halaman 211. Jadi di alkohol dan ether itu memiliki, kalau ether sendiri dia memiliki rumus umum, ethernya itu CnH2n plus 2O. Kalau alkohol juga sama, CnH2n plus 2O. Jadi mereka itu memiliki rumus molekul yang sama, berarti mereka bisa saling berisomer. Nah, untuk gugus fungsi cuma ada 3 pasang, berarti alkohol ether, kemudian pasangan yang berikutnya itu adalah aldehid dengan keton. Nah, sambil dilihat halaman 211, kemudian ada di tabel 4.1. Jadi aldehid sama keton itu isomer gugus fungsi. Kalau satu lagi ada 3 pasang, yaitu ester dan asam karboksilat. Kenapa bisa saling berisomer? Kenapa alkohol dan ether? Karena rumus umumnya sama. Berarti kalau rumus umumnya sama, berarti rumus molekulnya pasti sama. Bisa sama, seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oke, nah akan ditunjukkan kalau ether itu kan terlihat ya, ether itu terlihat bahwa kiri kanannya itu maksudnya dia simetri, dia bisa sama berapa karbonnya. Yang tidak sama, kalau O sama keton dia memiliki kesamaan ya. Jadi coba contoh adalah misal ya. Misalkan saya gambarkan di sini C7H14O2. Kita batasi untuk di keton ya, untuk di keton. Kalau aldehid nanti lebih mudah karena penempatannya di ujung. Nah, saya misalkan langsung kalau misalkan aldehid berarti kan dia COH ini harus di ujung, kemudian C6. Nah, kita lihat dengan patokannya di atas, karena C6-nya artinya apa? Artinya kan gugus aldehid ini dipasangkan di karbon ke 1, 2, 3, dan seterusnya seperti yang kita lakukan di atas. Nah, variasi untuk C6 itu adalah 17 isomer. Berarti aldehid itu dengan C7H14O2 aldehid itu ada 17 isomer. Nah, sekarang untuk keton bagaimana, Sir? Oke, kita lihat di sini. Berarti kita susunannya adalah ketonnya di sini dimulai dari 1C dan kemudian dari 5C ya, kemungkinan. Pertama, di sini 1C itu 1, kalau 5C itu 8 jumlahnya penempatannya. Ini jadi ada 8 isomer. Kemudian kalau ini 2C dan kemudian menjadi 4C, ini susunannya seperti apa? Susunannya jadinya yang ini 1, yang ini 4, ini jadi 4 isomer. Nah, kemudian kalau untuk yang keton, untuk yang 3 karbon, ini keton, ini 3 karbon, ini 2, semuanya proses pengali ya, ini 4 isomer. Kalau di sini posisinya simetri ya, kiri kanannya sama. Berarti ini kita lihat, ini 3 karbon, berarti dari 4 ini harus ada pengurangan. Nah, pengurangannya adalah, kalau kita lihat ini C bisa, karena 2 kemungkinan ini digambarkan seperti ini. C nempel ke keton, gitu ya. Jadi ini misalkan sama, kemudian kalau ini misalkan ini sama 1 gitu ya. Nah, kalau sekarang kemungkinan yang lain akan totalnya ada 4 ya. CC, kemudian ini ketonnya ini dibuat seperti ini, kemudian CC, kemudian ini dibuat CCC begini. Jadi ada 4. Yes. Itu bukan yang tadi tulis itu rumusnya asam karboksilat sama ester. Mana? Yang ini adalah keton dan aldehid.
Kan itu C7H14O2. Oh, ini cuman satu harusnya Pak Keton. Oh iya, thank you. Benar. Maaf membuat bingung. O-nya 1. Thank you Vincent sama Melisa ya. Nah, satu. Karena keton O-nya 1 ya. Betul. Jadi itu ya, hati-hati. Saya aja juga kadang tertukar-tukar ya. Kalau C7H14O2, ciri-cirinya O2 itu adalah ini ester atau asam karboksilat ya. Jadi mungkin kayaknya tadi ada yang bingung-bingung ya. Oke, O-nya 1. Jadi di sini kalau kita lihat, oke, di sini 3, di sini 3. Oke. Nah, kalau misalkan yang ini seperti ekor ikan, ini panjang, ini yang kedua. Nah, sekarang yang ini sama yang 3. Kalau kita perhatikan 2 dan 3 itu mirip, hanya dipertukarkan. Karena dia simetri, maka dia adalah sama, ya. Sama. Nah, yang beda adalah yang nomor 4, ini dan ini. Beda. Berarti jumlahnya cuma 3 ya. Berarti ini dikurangi 1, ya sama dengan 3. Jadi totalnya adalah kalau C7H14 kita jumlahkan, ini kita jumlahkan adalah 15 isomer. Begitu, oke? Nah, satu lagi, nanti kalau misalkan terlalu cepat, itu bisa dilihat-lihat lagi nanti di videonya. Nah, sekarang satu lagi, kalau nggak simetri bagaimana? Yang nggak simetri itu terjadi pada siapa? Yang tidak simetri itu terjadi pada ester. Ini tidak simetri. Kalian bandingkan ya, antara keton, kemudian ether, itu simetri. Ya, kiri kanannya. Tapi kalau yang ini nggak simetri. Nah, seandainya dia adalah C7H14O2, tapi kita mau bahas esternya doang, ya. Kalau asam karboksilatnya lebih mudah, seperti aldehid tadi, jumlahnya 17 isomer. Nah, sekarang kalau ester, oke, kita lihat kemungkinannya. Kalau ester itu dimulai di sini H, berarti dalam posisi yaitu 0 karbon, gitu ya. Jadi kemudian yang di sini kita bisa posisi 6 karbon. Kita lihat lagi kalau 1 karbon, C-nya ini O, maka ini 5 karbon. Nah, kemudian kalau 2C, ini O, kemudian ini 4 karbon. Kita lanjut aja, 3 karbon, O, ini 3 karbon. Nah, kemudian lanjut lagi, 4 karbon, ini ester, kemudian ini 2 karbon. Nah, kemudian lanjut lagi, 5 karbon, ini CO, ini esternya, terus yang kanannya 1 karbon. Nah, kalau bagaimana, apakah bisa dilanjutkan 6C, ini O, ini H? Nggak bisa. Karena ini adalah OH, ini adalah asam karboksilat. Berarti yang kemungkinan 6 karbon di kiri, kita mau hapus, nggak masuk ya, masuknya di asam karboksilat. Nah, kemudian kita hitung yang 1 karbon ini, kita hitung yang 1 karbon, oke, kita hitung. Kalau ini 17, ini mah cuma 1 kemungkinan ya. Oke, pakai warna yang berbeda. Pakai warna yang berbeda. Warna biru. Ini 1, ini 17. Jadi ini 17 isomer. Kemudian ini 1, ininya 8. Oke, 8 isomer. Ini 1, ini 4, ini 4 isomer. Kemudian ini 2, ini 2, 4 isomer. Nah, ini tidak ada pengurangan. Kenapa? Karena ininya tidak simetri, pasti berbeda ya. Kemudian ini 4, ini 1, ya ini 4 isomer. Ini 8, ini 1, berarti 8 isomer. Oke, total isomernya ada berapa? Wah, banyak sekali. Oke, ini jumlahin 25, 29, ini 33, kemudian 37, wah mabuk, waduh, ini jadi 45 isomer. Jadi konsepnya pemilihannya kurang lebih seperti itu kemungkinan untuk mencari kemungkinannya
ya. Kalau tidak simetri. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Baru ester ini teh, Sir. Belum asam Iya. karboksilatnya. Sir, Iya, ini untuk ester, bukan untuk asam karboksilat. Yap. Sir, jadi kalau yang dikurang-kurangin berarti cuma ether sama ketonnya. Iya, betul. Oke, terima kasih, Sir. Iya, betul. Oke. Kalau untuk asam karboksilat, yang ini, yang merah, saya silang. Ini 6C, kemungkinannya berapa? 17. Berarti untuk isomer asam karboksilatnya berapa? 17 isomer. Gitu ya, untuk asam karboksilat. Jadi konsepnya seperti itu untuk isomer. Jadi kemungkinannya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Nah, besok akan nyambung ke ini, isomer geometri sama isomer optis. Kemudian minggu depan itu adalah ini ya, remedial penilaian kedua. Nanti yang kosong hari apa ya? Supaya bisa remedial. Kemudian nanti sebelum remedial akan ada pertemuan mungkin 30 menit atau sampai sejam untuk tanya-tanya. Jadi videonya diperhatikan dulu. Nah, setelah melihat video, jika ada muncul pertanyaan pemikiran berikutnya, kita diskusikan di Meet. Jadi supaya efektif. Pas pelajaran, Sir. Pas pelajaran enggak, di luar jam pelajaran untuk yang karena kan hanya tertentu aja. Maksudnya sebagian, bukan semuanya. Nanti saya coba bikin grup ya untuk menentukan jamnya. Di minggu ini untuk katakan ya anggap saja seperti remedial teaching begitu. Tapi kalian lihat videonya dulu untuk video pembahasannya. Oke, kita sampai di sini dulu. Kita ketemu besok ya. Oke, mau kita absen dulu di kolom chat, kemudian bisa live. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita ketemu besok. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Thank you, Sir. Ya, bye. Ya, Thank you, Sir. ya, you're welcome. Bisa. You're welcome.
Halo, Vanessa. Vanessa udah ini ya, udah absen. Oke, udah.